Salam Equalizim, Salam Equalizim, Salam Equalizim, Salam Equalizim. Catatan saya lagi Pak Batara, saya punya pengalaman KKN bukan buah-buahan aja. Kalaupun buah, tapi misalnya seperti pohon pete, bermanfaat untuk rakyat. Kemudian pohon jengkol, pohon sukun. Jadi tidak, tapi barangkali di persoalan soal bibit kan, itu soal cerita tersendiri lagi. Tapi variasi buahnya itu mungkin juga perlu dilengkapi, tidak hanya sekedar pokat, rambutan dan semacamnya, gitu loh. Catatan saya. Sebagai anggota masyarakat lah, aku merasa juga langkah yang diambil oleh Batara dan kawan-kawan ini yang di Medan, Udah betul. langkah yang baik. Ya, Iya. nah, terbayanglah aku dulu, ini pengalaman pribadi juga. Di rumah aku dulu itu, rumah kami di Jalan Madong Lubis itu di depan rumah itu ada 3 pohon rambutan. Ya, di belakang itu banyak tanaman lain. Ya, jadi yang kadang-kadang itu bahkan menjadi konsumsi kita. Nah, seandainya sekarang coba lihat, hampir semua rumah tidak ada pohon. Ya, apalagi kalau yang di real estate, boleh dibilang kan gersang, rumput tanam sendiri. Dari pihak pengelola tidak ada itu urusan-urusan tamanan. Nah, jadi ini juga perlu digalakkan juga. Aku rasa Pak Isyari, ini. ini sebenarnya memang orang per orang perlu juga disosialisasikan. Ya. Seperti saya di depan rumah saya ini, dan syukurnya di komplek kami ini berlaku seperti di Kudus yang saya lihat Pak Batara. Jadi orang tidak mau mengganggu. Di depan rumah saya ini sekarang ada pohon nangka, dan itu nanti berbuah di depan tetangga saya, pohon nangka berbuah, kemudian pohon sukun di sekitar 3 rumah dari apa saya, tidak ada orang mengganggu. Tapi nanti kemudian memang hanya untuk konsumsi kecil-kecilan aja, untuk tetangga paling dibagi. Jadi memang kesadaran orang per orang Pak Ishari, penghijauan tapi juga bisa menghasilkan buah, tanaman buah. Ini bagus sekali konsepnya Pak Batara ini. Tapi memang perlu disosialisasikan kepada semua orang. Karena banyak orang tidak senang menanam buah, bahkan banyak orang tidak senang sama pohon. Ini Pak Batara tantangan tersendiri ini. Tetangga yang lain ada yang komplain itu. Dia mengganggu, dia bilang pohon-pohon di taman itu kan susah itu. Padahal disitulah burung-burung kutilang hinggap, disitulah perkutut dan semacamnya. Makanya hal-hal seperti ini memang harus upaya kerja keras untuk diingatkan semua orang, untuk disosialisasikan. Memang ada itu Barudin. Dia nggak mau tanam pohon di tempatnya, katanya daunnya nanti bikin kotor. Tapi begitu buahnya menjuntai ke rumahnya, dia. Tapi saya pengalaman Pak Batara itu ya. Mungkin itu dari Bang Haris juga mengingatkan, cuma buat orang berkelahi nanti di Medan ini katanya. Karena memang di Medan itu seringkali hal seperti itu terjadi. Kalau di Kudus saya lihat bergelantungan mangga orang, gak ada yang ganggu tuh. Dan mungkin itu juga harus diingatkan masyarakat. Sebagaimana di kompleks saya ini, itu pohon nangkanya sampai harum, orang tidak mau ganggu. Kenapa di Kudus sana orang nggak mengganggu? Karena setiap rumah itu minimal ada 5 batang pohon mangga. Jadi kalau semua orang udah punya pohon, masa mengganggu pohon orang lain? Di Medan ini sebenarnya kalau semua Medan sudah foto buah, itu nggak akan lagi mencuri. Kalau dicuri orang tuh kenapa rupanya? Kan vitamin C-nya bertambah gratis. Itu niat kita itu menanam pohon itu pekerjaan yang paling mulia. Pohon kita tanam. Hasilnya oksigennya untuk dunia, kemudian hinggap burung, hinggap kupu-kupu, kita berpahala yang menanam. Ada berbuah diambil orang berpahala juga, dicuri orang pun berpahala. Itulah ide kita semua, menanam buah itu di Kota Medan sehingga gratislah vitamin C untuk seluruh warga kota. Wah, hebat itu. Idealisnya begitu, Jai. Ya, udah kita mulai, Bang. Idealis kita tuh begitu. Iya. Tapi kan ini kan bukan pekerjaan yang mudah kita membicarakan itu. Bisa saja nanti kalau kau tanam. Kalau di halaman kita oke, aku salut. Tapi kalau sudah di tanaman di lahan yang umum,
Apakah memang bisa begitu bahasa kita? Nggak ada Tidak masalah. bisa bahasa kita begitu, Jai. Tidak bisa bahasa kita Buktinya begitu. Batara sudah memulai. Dan itu tidak ada masalah. Itu dia. Iya. Tapi kesadaran tapi itu harus hasilnya, kita. ini kan harus kita pikirkan. Ya kan begitu. Kalau menanam memulainya oke. Ini kan mengajarkan orang untuk apa kan. Yang sekarang harus kita tadi pikirkan yang kalau kuliah di itu, tanah Bang, umum. perlu Apa yang mau kita lakukan ini? Bagaimana kita? Tadi kan kau juga udah bilang, ya kan? Artinya pemerintah kota itu harus punya perhatian. Kalau ada yang rusak, mereka harus bertanggung jawab melihatnya ini kan begitu, mengawasinya. Nah, kalau sudah ditanam dengan hasilnya nanti, bagaimana pula nanti apanya? Jadi ada dua hal, Bang, kulihat. Ini bukan hanya memupuk pohonan, tetapi memupuk kesadaran. Iya. Masyarakat. Ya. Memang betul. Iya. Seperti yang aku cemburu juga melihatnya, itu di kota-kota yang ada di Maroko yang kulihat sendiri, itu sepanjang jalan tuh pohon jeruk semua. Berbuah luar biasa. Enggak ada yang ngambil. Nah, kenapa? Karena sudah berlebih. Nah, kita saat ini nanti kita harap satu saat nanti ya hal ini terjadi. Idealisme yang sedang jalan sekarang itu mungkin nanti tidak sekarang. Ya seperti kata orang. Kita yang menanam, orang lain yang memetik, nggak ada masalah. Kan itu kan buah pohonan itu kan tidak instan. Ya 5 tahun, 10 tahun, ada waktu yang ditentukan. Tetapi bayangkanlah ya, Medan yang kubayangkan dulu ya, Baharudin. Itu pohon-pohonnya luar biasa. Di Jalan Jogja itu pohon-pohon itu, daunnya ketemu di atas itu. Jadi dinaungi itu jalan, sejuk. Dan kemudian ada terasa kesan damailah, tenang. Iya. Betul. Jadi sekarang itu yang harus diciptakan kembali kan nanti tentu idealisme ini kan berjalan terus, bukan hanya buah. Mungkin menanam pohon yang besar-besar. Dan itu harus milik semua masyarakat. Betul. Macam mana yang bilang tadi, aku memikirkan yang pernah baru singgung. Bagaimana nasib pohon terang besi di lapangan Merdeka. Nah, itu harus dipikirkan. Terang besi di tahun yang akan datang kan harus ada tumbuh yang baru. Iya. Itu yang tidak dirawat dan orang sekarang mau duduk-duduk di bawah pohon. Menanam, tak mau. Ini juga Pak Batara ke Bogor pasti tidak lewat jalan raya Bogor lagi. Udah pasti lewat tol dia. Padahal jalan raya Bogor itu dulu pertama saya merantau ke Jawa, Pak Batara, itu lewat jalan raya Bogor. Itu pohon-pohon trembesi berganti-ganti pohon asam Jawa dan kemudian pohon mahoni seperti di Medan Siantar. Mohon mahoni besar-besar. Sekarang sudah dihajar orang. Lah, bayangkan tuh, jadi sudah terjadi perubahan. Jadi antara penghijauan dan yang pohon-pohon besar dengan buah-buahan, banyak sekali memang tantangannya. Barangkali, tapi usaha Pak Batara ini mau tidak mau memang harus ditempuh. Kalau tidak, siapa lagi yang memulai? Dan jangan putus-putus mengajak pemerintah daerah bekerja sama, berkomunikasi terus. Saya berharap sebenarnya ada percakapan kita ini juga didengar mereka, bahwa niat masyarakat seperti Pak Batara ini juga ada mereka hargai. Jangan seperti pengalaman kita, mau menjadikan Medan sebagai medical tourism, tahu-tahu wali kotanya, nyonyanya melahirkan di Pondok Indah. Makanya saya waktu itu saya bilang, mau di Medan aja, kalau anak kedua ketiga kan aman itu. Biar Pak Jokowinya aja sama nyonyanya yang menjenguk ke Medan. Jangan justru malah ke Pondok Indah. Jadi itu saya sama Bang Halis saya dipesan itu supaya juga dikabar kalau di sana melahirkan. Berangkat ya, Bung. Belum sempat aku sampaikan dia udah berangkat duluan deh. Jadi gini ya, Jai, Bung Batara, aku betul-betul salut ya, hormat. Salut kita ya. Sekarang kan begini ya, apa yang aku bilangkan salut ya. Tadi membayangkan tentang bagaimana mengatasi masalah kemungkinan banjir. Ada satu lagi, Anda sedang mempersiapkan diri untuk mengelola sampah ya dengan membuat ekoenzim. Itu apa pula artinya tuh, Bung Batara? Tuh barang baru sama aku itu. Ini berangkat dari 2017 ketika ada pertemuan membahas perubahan iklim global
perubahan iklim ya secara global, ditandatangani suatu perjanjian di mana Indonesia turut menandatangani ya 2017 di Paris, menandatangani perjanjian bahwasanya setiap negara akan mengurangi gas metana dan gas karbon dioksida. Nah, gas metana ini yang paling jahat sebenarnya daripada karbon dioksida sendiri. Nah, metana ini di Indonesia dihasilkan oleh ibu-ibu rumah tangga dan pedagang-pedagang jus buah di Kota Medan. Kalau kita lihat, metana ini asalnya dari limbah organik yang kita campakkan, yang kita buang ke lubang sampah. Kalau sampah hari ini dalam bentuk plastik, kita sudah tahu kemana hilirnya, sudah banyak bank sampah merubah plastik minimal menjadi konblok, ya. Kemudian sampah-sampah kering itu dijadikan arang sehat, arang briket. Kemudian sampah organik siapa yang mau kelola? Potongan sayur, potongan kulit buah, siapa yang mau kelola? Nggak ada kan? Nggak ada yang mau kelola. Ini hal yang menjijikkan. Disentuh saja orang nggak mau. Ketika ibu membuang sampah ke bak sampah, setengah jam kemudian dipegang sampah tadi sudah hangat. Ini artinya proses pelepasan gas metan sedang berlangsung. Gas metan 21 kali lebih ringan dari oksigen. Dia mampu menembus lapisan atmosfer sehingga mampu merobek ozon yang hari ini sudah demikian besar, demikian luas robeknya. Yang dikhawatirkan para ahli iklim dunia adalah matahari menerobos menyinari bumi tanpa halangan lagi. Ini terjadi perubahan kutub. Suhu kutub berubah atau naik 2 derajat. Yang tadinya kita katakan minus 40, berubah menjadi minus 38. Ini sama dengan 3/4 daratan bumi akan tenggelam dengan mencairnya es kutub. Ini dikhawatirkan. Siapa sih yang mau care ya dengan sampah organik yang konotasinya jijik lah, jorok? Nggak ada yang mau. Ditinggalin sebentar udah berulat ya. Iya. Jadi ini sekarang oleh seorang perempuan dari Thailand, Madam Dr. Rosukon Ponvampong, dia menemukan larutan ajaib setelah meneliti selama lebih kurang 13 tahun. Dia teliti itu tentang sampah organik. Akhirnya dia ciptakan formula menjadi larutan yang disebut ekoenzim. Nah, tahun 2017 formula ini dia pikirkan kalau dia menjual lisensi ini ke pabrik, dia akan terima duit nggak tanggung-tanggung, mungkin masuk dalam majalah Forbes minimal di 20 orang terkaya di dunia, karena setiap orang hari ini membutuhkan ekoenzim. Ternyata dia tidak berpikir dunia, dia serahkan ke PBB tahun 2017. Oleh PBB dianalisa ulang, diteliti ulang, dan 2018 dinyatakan sebagai milik PBB dan tidak untuk diindustrikan. Oleh sebab itu kita kampanye dari kota ke kota, dari rumah ke rumah, bagaimana setiap rumah tangga tidak mengalirkan lagi sampah organik sampai ke tempat pembuangan sampah sementara atau tempat pembuangan akhir. Berhenti di rumah dia, dijadikan larutan ekoenzim dengan prinsip bio 1-3-10. 1 gula, 3 limbah organik, 10 air, yang menjadi larutan yang multi manfaat dan multifungsi. Bayangkan, hari ini sudah 5 tahun saya tidak pernah sakit gigi. Kalau ada orang yang 40 orang lebih mendoakan saya sakit gigi, saya ikut mengaminkannya. Ternyata tidak bisa. Hari ini saya sikat gigi dengan ekoenzim, dicampur dengan air. Rongga mulut saya 24 jam bersih dari steril dari bakteri bau, bakteri infeksi. Ini kan luar biasa. Banyak hal yang bisa dibuat dengan ekoenzim. Kita tahu SDGs, Sustainable Development Goals, bagaimana menurunkan pengeluaran rumah tangga hingga menjadi saving. Nah, hari ini bagaimana ibu-ibu sudah melupakan produk-produk pabrik untuk melakukan pengepelan lantai rumahnya yang ternyata memang menjadi pembunuh bakteri-bakteri jahat, pengusir serangga seperti semut, kecoa, atau tikus. Bagaimana lagi mencuci peralatan dapur tidak menggunakan kimia menjadi ekoenzim yang sama bersih dan mengkilatnya. Mencuci pakaian dengan ekoenzim. Nah, bagaimana kita tidur dengan ekoenzim? Nah, kita tidak kena lagi pengeluaran untuk pembelian kamper. Kenapa? Fungsi kamper sendiri sudah digantikan oleh ekoenzim. Nah, ruang lemari pakaian tidak lagi menggunakan kamper.
Kamper ada pada lemari pakaian, terutama lipatan pakaian dalam, akan menghancurkan kualitas seksual manusia. Ini penelitian ilmiah. Hari ini digantikan oleh ekoenzim. Banyak hal bisa dimanfaatkan. Luka terbuka pada penderita diabetik. Saya selalu melakukan pekerjaan penderita diabetes yang ada kerusakan pada saraf tepi sehingga tapak kakinya bocor, bolong, berulat, nampak tulang-tulangnya. Saya kerjai. Itu bisa diminum ya, Bung Batara? Bisa diminum? Nggak bisa diminum. Nggak bisa diminum. Tapi kok kulihat Batara gemuk selama megang ekoenzim ini. Ya, bagaimana buatnya tadi ekoenzimnya? Ya produk-produk akhirnya gimana? Produk akhirnya. Salam